Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, di mana saja Anda berada, kembali hari ini kita bertemu kembali di tongkrongan butuh faedah. Semoga kesempatan yang singkat ini nanti senantiasa bermanfaat buat kita semua, khususnya dalam menambah wawasan atau keilmuan. Para sahabat sekalian, ada sebuah pertanyaan yang datang dari salah seorang sahabat. Isinya begini, maaf Ustaz, bagaimana orang perempuan ikut sholat Jumat? Sebenarnya jawaban ini sudah saya sampaikan secara langsung melalui balasan SMS, tetapi ada baiknya untuk kita posting di video singkat ini supaya bisa berfaedah buat semuanya. Para sahabat sekalian, sholat Jumat itu merupakan bagian dari kewajiban. Di antara salah satu syarat untuk melaksanakan sholat Jumat dan merupakan untuk menggugur sebagai kewajiban, maka ada yang dinamakan dengan istilah syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat ini harus terdiri dari yang melaksanakan adalah ahlul Jumat. Jadi yang melaksanakan adalah ahlul Jumat. Siapa saja ahlul Jumat itu? Ahlul Jumat itu diantaranya adalah satu, orangnya Islam, yang kedua balik, terus kemudian laki-laki, kemudian merdeka, kemudian bermukim atau istiqom di suatu tempat. Istiqom itu tinggal di suatu perkampungan atau di suatu wilayah administratif tertentu. Terus kemudian bukan orang yang sakit, dalam arti adalah orang yang sehat dan bukan budak. Para sahabat sekalian, karena adanya syarat wajib seperti ini, maka kemudian ada orang yang disebut sebagai orang yang mengalami udzur melaksanakan sholat Jumat. Orang yang udzur mengalami sholat Jumat itu adalah kebalikan dari syarat wajib sholat Jumat tadi, atau syarat min ahlul Jumat. Di antaranya satu, orangnya musafir, yang kedua orangnya sakit, yang ketiga perempuan, terus kemudian yang keempat adalah anak-anak yang belum mencapai usia balik dan seterusnya. Yang kelima adalah budak. Ini termasuk bagian dari orang-orang yang makdzur untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, sebagai orang yang makdzur melaksanakan sholat Jumat, apakah kemudian kalau mereka mendatangi sholat Jumat itu hukumnya tidak sah? Hukumnya jelas, jawabannya adalah sah. Alasannya mengapa? Di dalam sebuah kitab, dalam kitab Majmu' Syarah Muwaddah juz 4 halaman 362, Imam An-Nawawi menukil sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Munzir dan Imam Al-Haramain, atau yang dikenal dengan Syekh Juwaini. Di antaranya adalah bunyi ibaratnya seperti ini: karena annal ma'burin kal abdi wal mar'ati wal musafiri wa ghairihim farqadahu dhurra. Kami menuturkan bahwasannya orang-orang yang mengalami udzur melaksanakan sholat Jumat seperti halnya budak, perempuan, orang musafir, dan orang-orang yang sejenis yang disebutkan tadi itu, maka bagi mereka itu disarankan atau diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Fa in sholluha shahha. Tapi kalau misalkan mereka melaksanakan sholat Jumat, maka hukumnya adalah sholat Jumatnya sah. Nah, wa in tarakul dhuhra wa shallul jum'ah ajza. Kalau mereka itu meninggalkan sholat zuhur terus kemudian menunaikan sholat Jumat, maka hukumnya adalah ajza, sudah mencukupi. Nah, makna mencukupi ini bagaimana? Menurut apa yang disampaikan oleh Ibnu Munzir dan Imamul Haramain, yang ini ungkapan ini berasal dari sebuah dialektika, yaitu sebuah permasalahan tentang apa yang kita sampaikan, yaitu kalau misalkan perempuan ini menunaikan sholat Jumat, apakah sholat zuhurnya sudah termasuk gugur? Nah, dalam hal ini
ternyata apa yang disampaikan oleh beliau Imam An-Nawawi sebagaimana menukil dari pendapat-pendapat imam sebelumnya tadi itu menyatakan bahwasannya ini dikiaskan dengan orang yang sakit. Orang yang sakit itu sebenarnya dia itu sudah untuk melaksanakan sholat Jumat, tetapi andaikan dia menunaikan sholat Jumat, apakah sholat Jumatnya sah? Hukumnya adalah sah. Jadi hukumnya adalah sah, bahkan disebutkan sebagai ahsan. Di dalam ibarat itu disantumkan anna jum'ata wa ingkana rok'ataini fahiyya akmal minadzuhri bila syakka. Menunaikan sholat Jum'ah meskipun itu hanya 2 rakaat, hukumnya adalah akmal. Jadi akmal minadzuhri, hukumnya adalah lebih sempurna dibanding sholat zuhur. Artinya sholat Jumat itu adalah lebih dikuatkan pelaksanaannya dibanding dengan hanya sekedar menunaikan sholat zuhur saja. Bila syakka walihada wajabat ala ahlil kamal wa inna masaqatat anil ma'dzur takhfifan. Jadi oleh karena akmal dibanding melaksanakan sekedar sholat zuhur tadi itu, makanya kemudian orang-orang ahlil kamal atau ahlil Jum'ah itu diwajibkan untuk menunaikannya. Jadi, kalau misalkan ada orang-orang yang ma'dzur, orang yang ma'dzur boleh untuk meninggalkan sholat Jum'ah itu adalah takhfifan, adalah sebagai rukhsah, sebagai keringanan. Jadi hanya sebagai keperluan keringanan saja. Oleh karena itu, fa'idha takallafaha faqad ahsan fa'ajazahu. Kalau misalkan kok mereka memaksa diri untuk datang ke lokasi Jumat, maka ahsan ini adalah jauh lebih bagus. Artinya kalau begitu kaum perempuan pun juga sama. Jadi kalau misalkan maksa diri adalah ahsan, jauh lebih bagus. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi fa'ajazahu, bahkan kemudian dihukumi sebagai mencukupi. Dzakarahu musannif fil maridi idza takallafal qiyam wal mutawaddi idza taraka mashal khuffi fa ghusala rijlaihi wa syuruhu wa hada kulluhu ba'da thubutil ijma'. Jadi mereka itu disamakan dengan atau dikiaskan dengan layaknya orang yang wudhu. Sebenarnya dia sudah memakai muzah. Kalau memakai muzah semacam sepatu, kalau dia batal maka cukup dengan membasuh bagian muzah, bagian luar dari muzah tersebut. Tetapi kalau misalkan ada orang yang berwudhu kemudian melepas muzahnya tadi, terus kemudian dia memaksa diri untuk membasuh kakinya, maka hukumnya adalah justru lebih ahsan dalam hal ini. Karena lebih ahsan maka hukumnya adalah jauh lebih sempurna. Karena lebih sempurna maka hukumnya menjadi bisa mengukurkan kewajiban yang sebelumnya yang lebih ringan. Jadi dalam hal ini untuk perempuan pun juga begitu sama. Jadi menunaikan sholat Jumat itu hukum asalnya adalah ahsan. Tetapi dalam kitab Kifayatul Akhyar di sana itu disebutkan kalau misalkan untuk perempuan muda yang bisa menimbulkan fitnah di zaman era sekarang, justru malah bisa mengundang mudarat. Jadi mudarat mungkin karena banyaknya jamaah laki-laki yang kemudian menjadi lirik-lirik menghilangkan kekhusyuan sholat. Maka dalam hal ini Syekh Taqiyuddin Al-Husni dalam kitab Kifayatul Akhyar menyarankan sebaiknya untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Ini khusus untuk perempuan. Tujuannya apa? Tapi bagaimana hukum asal dari perempuan untuk melaksanakan sholat Jumat? Hukumnya sudah mencukupi, bahkan lebih ahsan. Jadi dia dipandang sebagai ahsan. Tapi kalau konteksnya itu ternyata menyebabkan fitnah, maka menghindari fitnah ini lebih dikuatkan. Makanya kemudian Taqiyuddin Al-Husni itu menghukumi bahwasanya untuk perempuan kalau misalkan menghadiri jamaah yang semacam itu, hukumnya bahkan bisa mencapai kemakruhan, bahkan sampai keharaman. Itu pun mau menimbulkan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.